Terima kasih Anda masih bersama kami di News Pagi. Pemirsa, ini tidak bisa mudik ke kampung halaman. Warga memanfaatkan Hari Raya Idul Fitri untuk berlibur. Nah, betul sekali, ini sejumlah tempat wisata pemirsa di Jakarta pun dikunjungi warga. Salah satunya di Taman Mini Indonesia Indah dan kawasan wisata Ancol. Namun protokol kesehatan tetap harus kita patuhi. Selama libur Lebaran, Taman Mini membatasi pengunjung hanya yang berdomisili di DKI Jakarta. Jumlah pengunjung dibatasi hanya 30% kapasitas atau sekitar 18.000 pengunjung. Pihak Taman Mini sudah bekerjasama dengan anggota kepolisian untuk membatasi pengunjung. Jam operasional juga dibatasi, yakni dari pukul 6 hingga 18 sore. Tak hanya Taman Mini, kawasan wisata Ancol juga tetap beroperasi selama libur Lebaran. Meski demikian, terdapat sejumlah aturan khusus yang diterapkan. Seperti kuota dibatasi hanya 30% kapasitas, serta jam operasional hanya sampai pukul 8 malam. Mayoritas masyarakat mengaku memilih berwisata ke Ancol karena harga yang terjangkau, serta memiliki lahan terbuka yang luas. Dari Jakarta, Tim Liputan iNews melaporkan. Nah, pemirsa, ini untuk mengetahui penerapan protokol kesehatan pada suasana libur Hari Raya Idul Fitri, kami sudah terhubung dengan rekan kami Danes Suara Pandiasa di kawasan Taman Mini Indonesia Indah, Jakarta. Selamat pagi, Danes. Pagi, Danes. Baik, selamat pagi Pram dan Lista serta pemirsa. Sehubungan dengan hari libur Lebaran, situasi di tempat wisata Taman Mini Indonesia ini masih terlihat sepi, dan saat ini saya berada di pintu utama gerbang Taman Mini Indonesia, dan pintu Taman Mini Indonesia dibuka pada pukul 6 pagi hingga pukul 18 sore. Dan berdasarkan informasi yang sudah saya dapatkan, bahwa untuk mendukung dengan program pemerintah untuk pembatasan di tempat wisata ini, pengelola Taman Mini Indonesia memberlakukan hanya 30% kapasitas pengunjung. Dan informasi yang sudah saya himpun juga, dengan hanya pembatasan 30% saja, tapi di Taman Mini Indonesia ini juga memberlakukan untuk KTP warga Jakarta. Dan informasi yang sudah saya dapatkan juga, pengelola Taman Mini Indonesia ini juga memberlakukan sistem baru untuk pembelian tiket secara online. Dan kisaran harga tiket ini dari Rp20.000 hingga Rp57.000. Dan pengelola serta anggota yang berjaga ini beroperasi sebanyak 200 orang. Dan dengan mendukung program pemerintah untuk menekan penyebaran virus corona ini, pengelola Taman Mini Indonesia ini juga tetap menekankan protokol kesehatan serta tetap melakukan penyemprotan disinfektan kepada atau wahana yang berada di Taman Mini Indonesia. Baik, Pram dan Lista, kembali ke studio. Ya, Danes, dari informasi yang Anda dapatkan, ini biasanya di jam-jam berapakah di Taman Mini ini akan ramai pengunjung? Berdasarkan informasi yang saya himpun kemarin, bahwa pengunjung akan ramai pada pukul 10 pagi. Dan di Taman Mini Indonesia ini terdapat berbagai macam wahana, diantaranya taman rekreasi dan keongmas serta anjungan yang terkenal seperti anjungan budaya atau rumah adat yang berada di seluruh Indonesia. Baik, Pram dan Alista. Danes, untuk jam operasionalnya kan tadi Anda sebutkan pukul 10 pagi bukanya, lantas untuk penutupan Taman Mini Indonesia Indah sendiri ini apakah lebih cepat atau sesuai normal jam tutupnya? Baik, Lista dan Pram, bisa saya luruskan bahwa jam operasional ini dibuka pada pukul 6 pagi hingga pukul 18 sore. Dan hanya dengan pemberlakuan pembatasan kapasitas 30% saja, dan untuk warga Jakarta yang berdomisili dan memiliki KTP Jakarta hanya berlaku 8 jam saja. Baik, Pram dan Lista. Ya, Danes, di Taman Mini pada saat musim libur Lebaran seperti ini, apakah ada anjungan yang khusus dispesialkan pada hari raya ini ya, untuk menarik minat para warga untuk berkunjung ke sana? Ya, Pram, memang benar sekali. Warga Jakarta sudah selalu atau memilih
Taman Mini Indonesia untuk menjadi tempat favorit untuk berkeluarga, berlibur, untuk membawa anaknya dan mengenalkan berbagai macam budaya Indonesia. Baik Pram dan Lista. Baik Danes, tadi Anda sebutkan juga untuk wahananya sendiri kan sudah disinfektan ya pada pagi hari ini. Lantas untuk wahana atau anjungan favorit keluarga, apakah Anda di lapangan mendapatkan informasi kira-kira yang menjadi anjungan favorit keluarga Jakarta pada saat berlibur di Taman Mini apa? Nampaknya memang yang berlibur di Taman Mini Indonesia ini kebanyakan warga Jakarta. Mungkin yang sering dikunjungi oleh warga Jakarta adalah anjungan dari wilayah timur Indonesia. Baik Pram dan Alista. Baik, terima kasih banyak Danes langsung dari Taman Mini Indonesia Indah. Dan ini juga semoga menjadi informasi buat warga semuanya ingin berlibur mungkin di musim Lebaran. Boleh keluar, cuman protokol kesehatan harus tetap dijaga dan tetap ketat ya. Benar sekali, dan kalaupun untuk mengajak keluarga berlibur ini memang harusnya memilih tempat liburan ini yang terbuka ya, jangan yang tertutup. Tapi Taman Mini Indonesia ini memang salah satu tempat wisata favorit. Kenapa? Karena murah meriah dan mengenalkan budaya Indonesia ke anak-anak ya, pas banget ya. Cocok sekali untuk keluarga. Baik pemirsa, kita ke informasi selanjutnya. Ini ada sejumlah objek wisata di Bandung Barat ditutup selama sepekan. Ya, penutupan ini menyusul Kabupaten Bandung Barat masuk dalam resiko tinggi COVID-19. Penutupan objek wisata dimulai sejak 7 hingga 14 Mei. Penutupan menyusul Kabupaten Bandung Barat masuk dalam zona merah. Namun karena sudah turun di zona oranye, tempat wisata akan dibuka pada hari Minggu nanti. Sejumlah wisatawan yang tidak tahu adanya penutupan tempat wisata, mereka terpaksa kembali ke daerah asalnya. Kita bisa memberikan kelonggaran relaksasi terhadap pengusaha, tapi tetap memperhatikan protokol kesehatan. Karena ini menurut kami menjadi sebuah dilematis bagaimana kami bisa berjalan dan juga penyebaran ini bisa dicegah bersama-sama antara pengusaha dan pemerintah. Harapannya kami di perusahaan ini menjaga dan juga menerapkan protokol kesehatan lebih diperketat lagi. Memang agak kecewa, tapi udah tahu juga sih bakal tutup, tapi kirain udah buka gitu. Jadi ya sambil jalan-jalan aja sih ke sini. Cuman ya niatnya sih ajak main anak-anak ya, pengen liburan gitu. Pemirsa, bagi Anda yang baru bergabung, nanti akan kami hadirkan kembali informasi yang sudah dihadirkan di iNews Pagi, seperti jumlah korban meninggal ledakan petasan di Kebumen, Jawa Tengah menjadi 4 orang. Informasi selengkapnya akan kami hadirkan sesaat lagi. Pemirsa, tetaplah bersama kami di iNews Pagi.